Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendil TV di sini teman-teman. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Lagi Ganjar Pranowo dituduh merendahkan profesi MC. Dan ini viral di media sosial ya. Kemudian video ini digoreng-goreng lagi oleh yang anti Ganjar Pranowo teman-teman. Padahal kalau kita melihat secara keseluruhan video tersebut, tentu saja nggak ada niat sedikit pun dari seorang Ganjar Pranowo untuk merendahkan profesi MC. Ya, kali ini kita akan lihat sama-sama. Astaga, inilah momen Ganjar rendahkan profesi MC dan langsung dibungkam Najwa Shihab. Astaga, ini adalah momen dimana masih ada orang yang menggunakan cara-cara klasik seperti ini untuk menggiring opini publik. Dia menggunakan potongan video untuk menimbulkan atau memberikan kesimpulan yang kacau seperti ini dan akan langsung saya bungkam. Saya yakin mendengarkan video fullnya. Kalau nggak mungkin Anda bisa potong seperti itu. Yang saya tidak yakin adalah kemampuan intelektual Anda cukup matang untuk menelaah video itu. Sudah jelas-jelas di awal itu ada pertanyaan untuk menjelaskan bahwa Ganjar ingin bahwa 10 besar di kampus itu kembali dan mengajar di kampus. Lalu kemudian dia ngomong, masa jadi MC? Enggak mas, saya enggak MC, kata Najwa. Oh iya, jurnalis. Ya masa jadi jurnalis? Jadi di situ poinnya dia bukan meremehkan, justru dia membujuk. Yang namanya ada bujukan bahwa please, yang 10 besar itu kembali dong kita ke kampus. Masa jadi jurnalis? Bukan berarti dia meremehkan jurnalis itu. Justru itu adalah bentuk bahwa Ganjar khawatir kalau semuanya jadi jurnalis, siapa lagi yang kembali ke kampus? Artinya apa? Artinya jurnalistik adalah profesi yang bukan direndahkan. Kalau direndahkan gak mungkin dia ngomong seperti itu. Itu logikanya. Dia mengatakan itu dengan nada harapan bahwa 10 besar terbaik kampus itu kembali mengajar ke kampus. That is the point. Jadi Anda gagal nalar atau sengaja gagal nalar itu. Gitu. Itulah teman-teman. MC merapat. Itulah. Dan ini selalu dijadikan sebuah bahan oleh mereka untuk menjatuhkan seseorang. Kayaknya Ganjar hari ini benar-benar dikeroyok teman-teman. Dikeroyok melalui potongan-potongan video. Aduh. Dari pernyataan Pak Ganjar, harus ada seseorang yang membongkar itu semua. Harus ada seseorang yang menangkal itu semua teman-teman. Jangan diam saja. Karena narasi-narasi pemotongan video dilanjutkan akan merusak Ganjar Pranowo. Sama halnya dengan Najwa Shihab, terutama orang-orang seperti ini. Kita lihat sama-sama teman-teman. Orang-orang seperti ini selalu menggoreng-goreng. MC juga berpendapat seperti itu. Karena menurut para MC, dari segala aspek masyarakat dalam semua eventnya membutuhkan pembawa acara atau MC. Tapi kalau dipikir-pikir juga sih, kalau mau diambil positifnya, bahwasanya pernyataan Pak Ganjar tersebut seperti memberikan motivasi untuk mendapatkan pekerjaan. Gagal paham. Motivasi agar bisa mendapatkan profesi yang lebih baik. Seperti itu mungkin. Itu jadi dosen. Oke. Ya dong. Masa jadi MC? Nah, masalahnya di mana jadi MC? Temen gue MC noh. Ada yang bininya 2, ada yang bininya 3, ada yang 4 juga. Salahnya di mana, Pak? Diketahui Ganjar Pranowo dinilai merendahkan profesi jurnalis dan MC. Gini kalau cari pemimpin tuh yang merendahkan martabat orang lain. Kan belum pernah kita ketemui. Aku setuju kali itu. Payah cari kayak gitu. Pilih rame-rame. Jadi itu yang 10 besar di perguruan tinggi. Jadi kalau yang nggak ada tamatan atau SMA sederajat atau SMP sederajat, itu bagaimana cara menghormatinya, Pak? Goreng terus. Aduh. Ujungnya aku pilih Pak Andi sajalah. Gitu. Ya nggak merendahkan orang lain. Ini kata jurnalis nih tadi udah merendahkan orang lain, nggak sanggup aku menerima ya. Serah kalian lah. Aku pilih Pak Andi sajalah. Malas aku yang lain. Aku cuma SMP, jadi lebih rendah lagi. Yang di universitas saja dia bilang kayak gitu, apalagi yang SMP, yang SMA, matilah kita. Kenapa semua orang gagal paham begitu? Aduh, dilihat dari aku awal. Pilih Pak Anies saya. Yang memanusiakan manusia. Kau pilih Anies terserah. Yang lain nggak maulah. Ngeri.
Pak Ganjar ngeremehin MC. Gagal paham. Baik, Mbak. Itu Ya 10 terbesar lulusan terbaik itu jadi dosen. ya, terserah, terserah. Ya dong. Masa jadi MC? Siapa Mas MC? Saya jurnalis bukan MC. Bukan ya. Jurnalis lah kalau gitu. Dan jurnalis profesi yang membanggakan loh Mas. Oh iya, maksud saya kalau Mbak lulusan 10 terbaik, kalau kemudian lulusan terbaik kan sebuah harapan bahwa dia kembali ke kampus dan kemudian mengajarkan gagal ilmu. paham, gagal paham. Itu aja sebenarnya. Jangan kayak gitu Pak, MC juga hebat. Nggak semua orang tuh bisa jadi MC yang hebat loh Pak. Semua orang punya perannya masing-masing. Coba bayangin Pak, kalau MC di seluruh dunia ini ngambek, biarin aja, nggak ada satupun yang mau diundang ke acara Bapak. Mau buat acara kenegaraan ke partai apapun, nggak ada MC. Jadi Bapak penontonnya, Bapak narasumbernya, Bapak MC-nya, Bapak LO-nya, Bapak semua, ayo Pak. Kasihan kan tuh Bapak, pusing aja di Bapak. Maka dari itu Bapak, pentingnya semua peran ya. Jangan remehin MC ya Pak. Oke? Ada di Bekasi, ada di MM. Itu maksudnya, itu maksudnya. Astaga, inilah momen Ganjar rendahkan profesi MC dan langsung dibungkam Najwa Shihab. Gagal paham. Ya 10 terbesar lulusan terbaik itu jadi dosen. Ya dong. Masa jadi MC? Siapa Mas MC? Saya jurnalis bukan MC. Bukan ya. Kenapa? Jurnalis lah kalau gitu. Dan jurnalis profesi yang membanggakan loh Mas. Oh iya, maksud saya kalau Mbak lulusan 10 terbaik, Ganjar Pranowo dinilai blunder dalam acara 3 baca pres bicara gagasan yang digelar di UGM yang dipandu oleh Najwa Shihab pada Selasa 19 September 2023 malam. Dalam acara itu, Ganjar Pranowo diminta untuk menyampaikan gagasannya sebagai bakal calon presiden dalam Pilpres 2024 mendatang. Namun, salah satu pernyataan justru viral lantaran dianggap merendahkan profesi MC dalam berbincang dengan Najwa Shihab setelah ia menyampaikan gagasannya. Seperti yang terlihat di dalam video, Ganjar Pranowo menyebut jika lulusan 10 besar seharusnya menjadi dosen bukan seorang MC. Sejumlah netizen menyayangkan sikap sang Capres yang dinilai menyepelekan sebuah profesi. Emang kelas 10 lulusan terbaik harus menjadi dosen gak Pak? Terus apa salahnya menjadi MC? Saya yakin para MC di luar sana sedang merasa emosi mendengar pernyataan Pak Ganjar. ya dong. Masa jadi MC? Siapa Mas MC? Saya jurnalis bukan MC. Saya percaya kalau kita ingin menjadi pemimpin, kita harus memiliki ilmu komunikasi yang baik, yang bisa mewakili semua ras, suku, dan bangsa, dan kita tidak boleh membawa gaya, ilmu komunikasi, suku, atau cara pribadi kita. Karena ilmu komunikasi kita harus diterima di semua kalangan, suku, ras, dan bangsa yang begitu majemuk di NKRI. Ini adalah wawancara dengan Najwa Shihab yang adalah seorang presenter, dia bukan seorang MC. Videonya saya berusaha melihat secara utuh di tempat lain, sudah ada tapi tidak bisa di stitch. Hanya ini yang saya bisa stitch. Ini lagi. Jadi ini adalah suatu dorongan Goreng bagi lagi, Najwa Shihab. bule. Mengapa beliau ini yang lulusan dari kampus terbesar, salah satu kampus 10 terbesar di Konoha, kenapa nasibnya jadi MC dan bukan jadi dosen di kampus? Pertama, MC dan presenter itu beda ya. Dan jurnalis, ya kita tahu dong, Tetapi MC di kemampuan kawinan untuk atau di mendengarkan, TV, kemudian menganalisa, jurnalis itu mengambil adalah kesimpulan itu panggilan juga mulia. perlu. Dan itu adalah pilihan pribadi yang direstui oleh bapaknya. Dan sudah berlangsung puluhan tahun sejak dia masuk dulu di Metro TV kalau saya nggak salah. Nah jadi, menurut saya, apa urusannya sekarang Najwa Shihab harusnya ngajar di kampus? Mungkin dia akan diundang sebagai narasumber. Dan mungkin saja di kampus itu, ya mungkin nggak ada cuan. Mungkin gajinya nggak banyak. Dia mendingan buka acara di TV. Dapat endorse, dapat iklan. Ya kalau saya jadi Najwa Shihab, ya saya akan jadi presenter. Apalagi memang sanggup dan mampu. Menurut saya, kita tidak boleh ikut campur dalam urusan kehidupan orang lain. Kita dengarkan dulu, Apa ntar kita urusannya? analisa. Kita mendorong orang untuk jadi dosen kalau nggak mau, dan itu bukan panggilan hidupnya. Jadi ilmu komunikasi seperti ini yang rada nyindir-nyindir, yang tidak ada ujungnya, seharusnya dihindari. Karena bahasa-bahasa seperti ini justru membuat orang panas. Buktinya Najwa Shihab juga, well, stop there, don't go further, jangan nimbrung, ya. Saya di sini bukan MC, dan Anda adalah tamu saya dalam acara saya. Dan terima kasih dalam acara saya, Anda bisa mempromosikan apalah itu, semua yang mau dikatakan. Mau kampanye atau mau propaganda, Bukan itu kita harus hormati masalahnya, host. bukan. Kita harus hormati jurnalis. Siapapun yang undang kita. Saya melihat semua orang yang wawancara di luar negeri,
sangat menghargai jurnalis. Cuma satu, Donald Trump. Ketika jurnalis itu mulai menghina Donald Trump, mulai menekan Donald Trump, karena itu adalah utusan dari partai sebelah, dia langsung berdiri dan pergi. Nah, seharusnya kalau mungkin Bapak ini merasa tidak nyaman diwawancari oleh Najwa Shihab, tidak salah berdiri dan pergi. Kenapa harus sindir sana, sindir sini? Itu adalah pandangan saya. Karena kalau kita ingin menjadi pemimpin nasional, kalau jadi, kita harus memiliki bahasa yang normatif, yang netral, tidak membawa gaya suku atau ras kita. Ya, kalau saya orang Itali campuran, saya berusaha untuk membawa gaya semaksimal mungkin, gaya Konoha, yang netral, yang bisa diterima ras, suku, dan bangsa. Janganlah kalau kita memiliki gaya bicara dari Medan, Batak, kita hantam semua orang seperti itu. Karena tidak semua suku bakal terima. Kalau kita dari Makassar, ya kita harus belajar bagaimana bahasa kita dan ilmu komunikasi kita bisa diterima sama semua orang di Konoha yang begitu banyak ras, banyak gaya. Semuanya kenapa jadi gagal paham? Kenapa nggak melihat dari awal? Kita tahu bahwa fokus dari Pak Ganjar Pranowo itu adalah sebuah pendidikan. Pendidikan. Ya, Pak Ganjar Pranowo hanya menekankan 10 besar di kampus. Kenapa harus semua jadi jurnalis MC? Kenapa gak ke ngajar jadi dosen? Supaya apa? Tenaga pendidik itu semakin banyak. Ya, supaya tenaga pendidik semakin berkualitas dan banyak. Pak Ganjar Pranowo tidak ada maksud sedikit pun untuk merendahkan profesi MC. Kenapa hal seperti ini terus digoreng-goreng terus? Kenapa? Pak Ganjar Pranowo hari ini seperti dikeroyok oleh potongan-potongan video seperti ini oleh orang-orang yang gagal dalam menganalisa, gagal dalam memahami sebuah konteks ucapan gitu. Kita tahu dari awal Pak Ganjar Pranowo itu fokus ke pendidikan, bahkan ingin menaikkan gaji guru supaya apa? Upskilling, peningkatan kualitas, skillnya bertambah dari anak-anak Indonesia. Kalau semua lulusan terbaik masuk ke jurnalis atau MC atau ke bidang yang lain, tidak masuk ke dosen. Dosen artinya pengajar itu. Ya terus pengajarnya siapa? Itu yang diinginkan Pak Ganjar. Malah digiring kemana-mana. Rendahkan posisi MC katanya. Kalau semua orang gagal dalam mengambil kesimpulan dan selalu seperti ini, bagaimana negara ini akan maju? Ya, tidak mengambil sebuah esensi dari sebuah pernyataan, inti dari sebuah pernyataan tidak diambil. Bahkan mengambil cuplikan video yang dianggap itu menyudutkan pihak tertentu kemudian digoreng. Terus-terusan seperti ini. Apakah hal ini terus-terusan akan dibiarkan hal-hal seperti ini? Ya, inilah kualitas kita. Harus kita sadari kualitas bangsa kita seperti ini. Gampang sekali menggoreng-goreng dengan cuplikan-cuplikan video. Padahal kalau kita lihat secara panjang utuh begitu, kita akan bisa mengambil sebuah kesimpulan yang sangat penting. Ya, itulah. Ya. Jadi teman-teman, tetap ya, saya katakan bahwa kita harus berpikir cerdas, berpikir waras. Ya, berpikir positif tentunya. Jangan sedikit-sedikit dengan potongan video yang 1 menit berapa detik akhirnya kita mengambil sebuah kesimpulan. Aduh, kacau banget.